mau menjelaskan sebaik apapun, kalau di pikiran orang itu kita buruk, ya buruk aja di mereka gitu. Iya, benar-benar. Tergantung perspektif orang mau ngeliat yang negatifnya atau yang positif. Dari Mikael Wardana. Kak, tanyain Kak Bunga, kenapa waktu setelah crowning selesai, kok semua sebagian peserta Miss Universe 2017 tidak lari ke arah Demi, melainkan ke arah Miss Jamaika memberi selamat. Apakah kemenangan Demi tidak diterima sebagian kontestan? Emang iya ya, Bunga? Aku sih ngerasanya kayaknya imbang kok. Aku ke Demi. Aku karena nggak begitu dekat sama Jamaika. Aku nggak begitu dekat sama Jamaika gitu. Tapi apa ya? Ya itu yang mungkin aku bilang ya. Mungkin karena aku pribadi juga berpikir Demi dari awal itu memang udah kelihatan menang gitu. Tapi dia deserve untuk menang ya gitu. Cuma ya mungkin ada beberapa, aku nggak bisa nyebut namanya sih Kak. Iya. Ada satu Miss setelah aku lupa deh, setelah evening gown kalau nggak salah, kita kan balik ke backstage untuk nunggu di sana sambil komersial kan. Itu ada satu Miss memang cerita ke kita semua kalau dia tuh ngomong si pemenang ini nggak deserve, jadi lebih deserve si Miss Jamaika ini. Karena katanya Jamaika jawabannya lebih bagus, lebih advokasinya lebih apalah gitu. Ya mungkin dia punya ini pribadi ke Demi, kita nggak ada yang tahu. Cuma memang dia ngomong ke kita semua. Ya begitu. Aku baru lihat juga bule nyinyir kayak gitu Kak. Bule bisa nyinyir juga ya. Bule bisa. Tapi kalau aku lihat dari stage, aku imbang sih. Aku imbang. Tapi aku memang waktu itu langsung ke Demi. Oke. Ya mungkin ada kontesan-kontesan yang ya kesel aja gitu, Bung, gimana sih, kayak dia tahu nih orang deserve banget untuk menang, terus beneran menang. Ya gondok aja, sebel jadi. Jadi dia gitu, hate speech kemana-mana. Oke. Jadi itu imbang ya sebenarnya ya. Terus, salah mana ya tadi? Kak Zizi juga salah satu finalis Miss Universe yang udah masuk hot pick segala macem. Aku juga pas udah lihat Kak Zizi sempat masuk voting tertinggi kan? Wah, itu juga heboh juga sih Bung pada zaman itu. Tuh belum ada sosial media yang hype banget kan? Aku udah ingat banget Kak Zizi. Kak Zizi place nih. Ya, lagi-lagi Bung, Tuhan punya cara lain. Tuhan punya cara lain. Tapi aku merasa waktu zaman aku ya, ketika aku kontemplasi gitu ya, kayak apa ya sebenarnya yang bikin aku tuh mungkin nggak make it pada saat itu. Oh ya mungkin Miss Universe tidak mencari orang seperti aku gitu ya. Kayak tadi kamu bilang kayak Demi tuh Miss Universe banget gitu. Emang sih ada kriteria-kriteria apalagi zaman dulu ya yang emang kayaknya Miss Universe tuh ada ibaratnya kayak ada checklist-checklistnya gitu. Misalnya kayak secara look dia harus seksi gitu misalnya ya. Atau terus secara proporsi wajah atau muka ini dari fisik ya misalnya. Badannya dia harus ada kriteria tertentu lah. Terus misalnya dari personality dia harus gini, dari background dia harus gini. Pokoknya banyak banget faktornya. Cuma aku juga mikir, oh ya mungkin aku bukan Miss Universe kriteria kali. Ya udah, it's okay gitu. Aku cuma mikir aku tetap masih bisa kok, I still can shine in my own way gitu loh. Aku cuma mikir, udahlah kita bisa bersinar dengan cara kita sendiri kok, enak aja. Kalau lo nggak mau pakai, ibaratnya gini, kalau gue nggak bisa layak untuk pakai mahkota Miss Universe, ya udah nggak apa-apa, gue punya mahkota gue sendiri and it's okay, udah. Itu aja Bung. Nanti kayak kita tuh menggantungkan keberhasilan kita sama satu ajang. Kayak kita menggantungkan keberhasilan kita sama satu, ibaratnya kita menggantungin kebahagiaan dan kesuksesan kita sama orang lain, itu udah salah gitu, konsepnya udah salah. Yang bertanggung jawab atas kesuksesan kita, kebahagiaan kita, itu ya cuma kita. Jadi kalau misalnya kita ngerasa sedih, ya jangan salahin orang lain gitu. Itu berarti apa yang salah sama kita gitu aja. Jadi tuh kan nanti kalau YouTube ini udah tayang ya, untuk pageant lovers tolong didengar. Aduh, jadi ini deh, jadi berpetua tiba-tiba. Gemes soalnya. Enggak, emang bener Kak. Gemes. Kadang-kadang kan kita orang suka ngelihat dari luarnya aja, nggak tahu dalamnya. Wah, jumpalitan. Ini nama account-nya Pageant Fans. Wow. Bagaimana suka dukanya jadi seorang giga wishlist bertahun-tahun?
Dan tahun 2017 datang ke Geraha dan menang PI 2017. Oh, ini balik ke Putri Indonesia sih. Dan ya mungkin ini bisa ke dua-duanya ya, karena kamu emang giga wishlist. Giga nggak sih? Udah bukan mega lagi. Dan Miss Universe, Bu. Udah bukan mega wishlist ya, udah giga. Sempet sih Kak, banyak banget yang bilang, Bunga Jelita giga wishlist untuk Putri Indonesia dan juga Miss Universe gitu. Nah itu aku nggak mau menjadikan beban, tapi aku jadikan itu suatu support yang bisa memacu untuk ketika aku berangkat ke masing-masing ajang itu gitu. Karena kalau dari sisi Putri Indonesia, dari 2000, aku ingatnya 2011 ketika aku menang Supermodel Internasional di Bangkok, itu pertama kali yang share itu aku ingat banget Indo Pageant. Itu pertama kalinya Indo Pageant itu waktu masih zaman Twitter. Itu Indo Pageant. Nah, dari 2011 mulailah 2012 itu udah mulai komen-komen kayak, Kak, Putri Indonesia dong, Kak ikut PI dong, Kak join PI dong gitu. Kamu digadang-gadang banget ya. Nah, 2012 itu makanya aku kayak mencoba ikut deh Putri Indonesia gitu. Nah, pada waktu itu Pak Deananta nelpon aku, Bunga kamu nggak mau ikut Putri Indonesia ya? Karena ini slot DKI Jakarta masih ada kurang katanya gitu. Tapi pada waktu itu aku berpikirnya kayak, Pak De nyuruh nih ikut, coba gitu. Jadi bukan dari diri aku Kak. Jadi kayak lebih coba ikut Putri Indonesia iseng-iseng aja, kali aja masuk gitu. Ya udah akhirnya aku datang audisi, nggak masuk, makanya aku kayak berpikir ya udah nggak masuk nggak apa-apa lah gitu. Nah dari situ aku ya udah emang jalannya di modeling kali, terus aku kayak berpikir beauty pageant tuh susah loh, Putri Indonesia tuh susah, harus ngomong sana sini, ya udah seperti biasa meragukan diri sendiri gitu. Nah itu makanya aku 2012 nggak lolos. Ya udah akhirnya udah nggak kepikiran beauty pageant 2013, 14, 15. Nah pas 2015 aku menang Guess Girl. Aku menang Guess Girl, itu muncul lagi Kak. Itu kamu jadi brand ambassador-nya Guess gitu ya? Kamu berangkat ke Amerika gitu? Iya, untuk Asia. Untuk Asia, alhamdulillah Kak. Makanya dapat kesempatan foto di Los Angeles untuk katalog Guess-nya gitu. Ya udah akhirnya muncullah komen-komen itu lagi. Terus mulai ada Instagram Live. Aku coba Instagram Live. Followers aku masih sedikit banget, tapi yang nonton tuh kayak udah 40-60, kan lumayan ya Kak untuk followers yang dikit. Nah itu semua yang nonton live aku, padahal live-nya cuma receh kayak nggak ngapa-ngapain, tapi semua isi komennya, Kak please Kak ikut Putri Indonesia, Kak please Kak gitu. Terus besokannya ada yang ngedit pakai mahkota Borobudur, bahkan ada yang ngedit pakai mahkota Miss Universe gitu. Terus aku kayak berpikir, aku langsung Putri Indonesia, tapi kan susah loh gini gitu. Ya udah tapi aku cari tahu. Nah dari situ aku beneran cari tahu Kak, Putri Indonesia itu kegiatannya apa aja, nanti finalisnya ngapain aja, persiapannya seperti apa. Kalau kemarin yang 2012 kayak cuma ikut gitu. Tapi kalau pas yang 2017 ini aku kayak berpikir aku cari tahu bener-bener seluk-beluknya Putri Indonesia itu seperti apa. Terus aku sering show sama Kak Wulan, aku tanya Kak gimana. Terus Kak Wulan juga ngajak aku, Bung kamu nggak mau ikut PI ya? Dijelasin lah pokoknya segala macam mengenai dunia perputrian gitu. Ya udah akhirnya aku berpikir apa ikut ya. Terus pas 2017 usia aku udah 25. Terus di situ aku berpikir kayak mau dibawa kemana lagi ya hidup ini gitu. Modeling aja. Modeling tuh bisa ya hilang gitu, maksudnya udah selesai aja umur 30 gitu. Terus ya udah akhirnya aku coba mengikuti dan antusias para pageant lovers ketika aku masuk finalis. Wah itu aku langsung kayak Bunga Jelita siapa sih kok sampai diginiin ya gitu. Makanya aku pas pas menang itu aku setelah mengucapkan ya maksudnya terima kasih ke Yayasan Putri Indonesia, keluarga dan tim, baru aku pageant lovers karena memang aku bisa begini berkat mereka loh, pageant lovers itu luar biasa gitu. Iya. Gitu Kak. Jadi sama kayak awalnya karena ke-trigger sama orang-orang kayak, tapi emang bener loh Bung, zaman dulu kan aku ngeliat profil kamu begitu kamu karantina, karena aku MC malam final kamu kan udah cek ombak juga tuh sebelumnya, kayak kamu udah gimana ya, Putri Indonesia material gitu deh.
Aku juga pas lihat, kayaknya nih cocok nih dibawa ke Miss Universe nih, bisa baik. Gitu. Tapi emang aku terbukti ketika pas opening number sih Kak. Opening number pas malam final, itu aku nggak bisa dengar suara aku sendiri. Udah gitu kan aku suaranya cempreng. Maksudnya suaranya tuh kalau teriak jelek banget ya Kak. Ini pas opening number di mana nih, Putri atau di Putri? Oh Putri, ya. Kan kalau pas Putri Indonesia kan nama, usia, model, baru provinsi kan. Panjang banget. Terus aku pas baru bunga, itu satu hall JSSN pada teriak tuh Kak. Aku harus lebih kencengin lagi. Makanya aku kalau ngelihat liputan opening number Putri Indonesia 2017, ya Allah suaraku kayak kecekek apa Kak. Karena aku nggak bisa dengar suaraku sendiri karena alhamdulillah antusias pageant lovers yang datang waktu itu benar-benar nyemangatin aku banget. Banyak banget ya? Berapa orang pun yang datang, inget nggak? Aku nggak tahu, itu mereka kan ini sendiri. Maksudnya aku bukan tipe yang harus beliin tiket lo datang ya gini-gini. Dan alhamdulillah ya maksudnya ada beberapa pageant lovers datang yang memang untuk support aku dan finalis lainnya gitu loh Kak. Jadi aku bukan tipe yang harus ngeluarin duit nih beli buat masa buat neriakin aku, enggak. Iya benar-benar. Gitu Kak. Aduh capek juga ya bayarin satu JP. Anyway, ini ada pertanyaannya lagi nih. Bung, mana ya? Nah, dari Iqbal Anegam. Kita tahu gelar Putri Indonesia bisa dibilang gelar yang paling sakral. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu ngepelajari selama menjabat sebagai Putri Indonesia, dan apakah gelar tersebut membuat kamu menjadi lebih baik sekarang? Dari sudut pandang seorang Ratu Indonesia. Wow, itu yang aku bilang di caption ketika aku mau lengser. Aku selalu membahasakannya lengser ketika lengser. ngasih mahkota ke Sonia pada waktu itu. Aku bilang, mahkotanya satu, tapi kenangannya ribuan. Gitu. Jadi, dibilang sakral banget. Gitu. Terus aku ngerasa juga Putri Indonesia legend sih untuk ajang beauty pageant di Indonesia gitu. Terus dibilang bisa jauh lebih baik, pasti. Tadi aku udah sempat bahas, berkat Putri Indonesia aku bisa menjadi duta anti narkoba, anti kanker serviks, terus orang utan gitu. Bahkan aku bisa masuk menjadi brand ambassador Indonesia, Smile Trend Indonesia gitu. Itu suatu kebanggaan yang kalau gue nggak jadi Putri Indonesia, gue nggak akan bisa di titik ini. Makanya aku mau bilang terima kasih ke Yayasan Putri Indonesia tuh nggak tahu mau bales pakai apa gitu Kak, karena ya memang berkat mereka gitu, maksudnya bisa mempercayakan aku menjadi Putri Indonesia yang tadi aku bilang aku bisa dapat pelajaran banyak banget gitu. Mungkin kan pro dan kontra juga pasti ada gitu, tapi itu yang tadi aku ngebuat diri aku tuh semakin kuat, semakin tahu siapa yang benar-benar tulus sayang sama aku, atau sebenarnya mereka sayang sama aku tapi dengan cara yang berbeda gitu loh Kak. Itu jadi banyak sih Kak pelajarannya. Terus aku bisa ketemu orang-orang baru, terus aku kayak bisa ketemu para alumni Putri Indonesia Kak. Aku nggak peres ya Kak, cuma aku kayak suatu kesempatan kayak reunian ketemu alumni Putri Indonesia. Terus pada waktu itu kita ketemu pertama kali yang buka puasa di rumah Mbak Alia ya, Mbak Alia Rohali. Itu kayak dari cepronnya langsung, ayo yang juara foto dulu. Aku kayak, wow, Bunga foto sama para juara Putri Indonesia gitu loh Kak. Terus sempat juga kan fashion show sama Bunda Ana Avanti, tapi khusus sequence yang Putri Indonesia gitu. Dulu sebelum ikut Putri tuh pernah aku bagian untuk yang model-model gitu. Terus aku kayak duduk di bangku penonton pas gladi resik, kayak sempat berpikir gini, ya ampun, bisa nggak ya aku ada di sequence Putri Indonesia. Dan ternyata setelah menjadi Putri, ya udah sekarang Bunda ngasih aku di sequence Putri gitu. Iya. Jadi ya itu yang dibilang ya, bisa dibilang ucapan adalah doa juga gitu. Iya benar ya Bung ya. Bener-bener impian gitu, ya ampun ada di sequence Putri. Bahkan udah lengser pun masih dimasukinnya ke sequence Putri Indonesia gitu. Ya udah kamu nggak akan pernah lagi menjadi model biasa aja Bu. You're not a model anymore. You are a role model. Makanya aku bilang ya berubah jadi lebih baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Oke, ini ada yang nanya soal national costume. Waktu itu kan Bunga bawa ke Miss Universe national costume-nya orangutan. Nanti dari Akbar Junisa. Kenapa Kak Bunga pilih national costume orangutan yang simple ketimbang natkos yang grande dan berat? Apakah Bunganya sendiri yang pilih atau diskusi dengan pihak yayasan? Mengingat tahun sebelumnya Indonesia selalu menampilkan natkos yang grande, bahkan pernah best national costume. Oke, jadi untuk national costume ini aku nggak pilih sendiri. Kita kan ada tim dari Yayasan Putri Indonesia, Kak Ivan Gunawan dan Ko Yung Yung atau Ko Rinaldi Ayunardi yang membuat national costume pada tahun aku gitu. Terus sempat ada beberapa tema atau kandidat gitu loh Kak. Tapi setelah dipilih-pilih, kenapa pilihnya orangutan? Karena si Ko Yung Yung ini juga melihat orangutan ini sudah hampir punah gitu. Jadi melihat dari sisi cerita atau makna dari national costume ini gitu. Nah, pada waktu itu kan Kak Ivan yang memilih Ko Yung Yung. Karena kalau bisa dilihat alhamdulillah Ko Yung Yung juga prestasinya luar biasa, terus sempat bikin baju untuk artis-artis Hollywood gitu kan. Terus aku juga suatu kebanggaan banget gitu bisa pakai baju dari Ko Yung Yung. Nah, akhirnya Ko Yung Yung dikasih kepercayaan untuk bikin national costume ke Miss Universe. Itu Ko Yung Yung semua yang ngerangkai kenapa bisa sesimpel itu. Tapi Ko Yung Yung selalu bilang memang simpel tapi maknanya yang besar gitu. Makanya dari national costume aku itu dibuatnya dari kertas. Gitu Kak, didaur ulang. Jadi enteng dong Bung sebetulnya. Enteng banget. Enteng. Terus akhirnya oke, kita bikin kostumnya nggak cuma sekedar orangutan, tapi kenapa harus ada ceritanya gitu. Makanya dibuatlah di belakang aku itu, ya filosofinya kayak di belakang aku itu adalah bayi orangutan. Karena di Indonesia itu banyak banget ditemuin bayi-bayi orangutan yang masih hidup, tapi induknya sudah meninggal karena habitatnya digusur gitu. Jadi itu ada ceritanya. Jadi kenapa namanya The Warrior of Orangutan? Jadi akunya ini ceritanya warriornya yang menyelamatkan para bayi orangutan yang ditinggal sama induknya. Tuh. Nah terus udah bikin nih, nanti tetap koreksi ke Kak Ivan sama ke Bu Putri, ini kurangnya di mana, ini gitu. Terus Bu Putri sempat ngasih tahu bisa nggak kalau di belakangnya itu kayak ada daun-daun, makanya ada beberapa daun di sini karena waktu itu sempat Bu Putri request-nya itu mau ada kayak hutannya atau apalah gitu. Nah aku juga sempat meragukan karena takut antusias dari netizen itu kayak negatif karena terlalu simpel Kak. Gitu, karena yang tadi di pertanyaan itu kan dibilang tahun-tahun sebelumnya kan yang grande-grande gitu. Nah, terus kalau nggak salah tahun lalu 2016 tuh aku lupa siapa yang menang ya negaranya. Nah itu kalau nggak salah simple bajunya. Nah makanya next-nya itu 2017 pengennya yang lebih simple tapi syarat akan makna gitu Kak. Nah pas aku setelah pembuatan national costume itu pas banget Boss Foundation ngubungin aku, tapi waktu itu Kak Dominik. Oh iya, aku. Nah Kak Domi WhatsApp aku, Bung, aku dengar kamu national costume ini dijelasin lah, kamu mau nggak join dengan Boss Foundation, nanti dikasih tahu pelajaran tentang orangutan segala macamnya. Aku tertarik dong, alhamdulillah kan, maksudnya susah kayaknya untuk masuk ke Boss Foundation ini gitu. Ya udah, aku dijelasin, aku sampai ketemuan. Ya udah. Jadi ketika aku menulis makna dari national costume itu dapat kenapa memilih tema orangutan gitu Kak. Gitu, jadi memang. Sempat ke itunya belum sih Bung, yang ke penangkaran orangutan itu yang di Kalimantan? Sempat, tapi setelah aku pulang dari MU. Oh, aduh itu bagus banget ya. Aku iya. deh. Tadinya tuh mau sebelum MU kan, cuma nggak sempet ininya karena kan harus ke Kalimantan. Waktunya nggak cocok. Jadinya ya udah setelah pulang dari MU, nah makanya jadi video ketika aku lengser, Nah itu ada video aku bersama orangutan gitu. Nah karena aku berpikir orangutan itu sangat penting banget buat manusia, jadinya aku pertahanin lah advokasi itu sampai sekarang. Jadi aku nggak mau kayak kanker serviks pun aku masih sampai sekarang, orangutan dan smile train itu sampai sekarang karena aku nggak mau
advokasi itu cuma menempel ketika aku menjabat gitu. Jadi aku memanfaatkan setelah Putri gitu. Dan yang paling penting kamu melakukan itu dengan hati gitu loh. Kalau advokasi itu dilanjutkan tapi tidak, maksudnya sebetulnya hati kamu nggak ke situ, itu akan nggak total lah ibaratnya gitu kan. Betul Kak. Oke. Terus pertanyaan berikutnya adalah kita kembali ke Miss Universe. Bung, kamu paling dekat sama siapa di sana? Ini ada pertanyaan nih, paling dekat sama mana yang nanya? Dari Andi. Paling dekat di Miss Universe sama siapa dulu? Terus ngejago ini siapa buat menang? Masih inget nggak di interviewnya ditanyain apa aja? Oke. Kan udah cerita ya tentang pariwisata ya, tapi spesifiknya nanyain apa, Bung? Kalau untuk di interview itu tentang karir sama pariwisata gitu. Nah, aku juga pengen ini sih Kak, maksudnya untuk ke teman-teman juga, banyak banget yang nggak tahu sih mereka tahu dari mana sih Kak. Aku aja nggak tahu kenapa aku bisa unplace, tapi banyak banget netizen yang bilang, iya Kak Bunga unplace gara-gara di interviewnya jelek. Terus aku kayak, hah? Emang iya ya mereka ada di situ saat itu gitu. Aku sampai kayak Bunga itu gagal di interview gitu. Iya, aku kayak emang iya apa aku sejelek itu, karena pada waktu itu aku memang pakai translator dan translator aku itu orang Indonesia gitu. Aku ini tipenya Kak, aku ngerti sama orang ketika berbicara bahasa Inggris, aku ngerti banget apa yang diomongin gitu. Dan terkadang kitanya suka nggak percaya diri untuk ngomong langsung, makanya aku pakai translator. Dan ketika aku menyampaikan ke juri, translatornya pun menyampaikan sesuai apa yang aku bicarakan gitu. Nah, ketika aku berbicara dengan bahasa Indonesia, aku tetap aktif, aku ngomong sesuai dengan pertanyaan mereka, terus aku juga ramah ke juri gitu loh. Maksudnya, aku juga bingung kenapa banyak orang yang bilang, Bunga kayaknya jelek di deep interview. Terus ada kata-katanya yang benar, kalian tahu nggak kenapa Bunga unplace? Bunga tuh jelek banget di deep interview-nya. Kata-katanya gitu loh Kak, bukan yang kayaknya ya Bunga jelek di deep interview. Kalau itu kan mereka masih mengira-ngira ya. Ini ada beberapa netizen yang sudah yakin kalau aku tuh jeleknya di deep interview gitu. Kayak aku kayak pengen nekenin ke teman-teman gitu ya, pengennya aku sudah melakukan ketika deep interview itu dengan baik gitu. Translator aku pun menyampaikan sesuai dengan apa yang aku bicarakan gitu. Ya memang nggak tahu jurinya, karena kan juri itu beda kan, juri yang deep interview sama yang malam final tuh beda gitu. Tapi untuk spesifiknya aku ditanya tentang pariwisata, tentang karir aku, dan dari yang CV aku yang aku kasih ke mereka gitu, karena waktunya juga sebentar banget. Iya. Gitu, kalau bukan karena menurut Bunga, bukan karena deep interview, menurut Bunga nih ya, yang membuat Bunga akhirnya tidak unplace itu apa dia? Kalau apa Kak? Menurut Bunga sendiri, yang membuat Bunga itu unplace di Miss Universe itu apa? Apa ya Kak, aku sampai sekarang aku juga suka berpikir sih Kak, kenapa yang menyebabkan aku unplace. Kalau gini, ada beberapa yang bilang katanya zaman IMG sama zamannya Donald Trump tuh beda. Mungkin aku kurang kuat di advokasi kalau aku. Karena pada waktu itu aku advokasinya hanya aku tulang punggung keluarga gitu. Jadi aku kurang kuat kayaknya Kak. Kalau menurut aku ya. Jadi kalau kayak apa ya, Demi tuh kalau nggak salah advokasinya aku lupa namanya. Pokoknya dia kayak defense diri gitu loh Kak. Demi tuh kayak pernah aku lupa deh, kalau nggak salah dirampok atau apa, tapi dia bisa menyelamatkan dirinya atau apalah gitu. Jadi advokasinya tuh harus kuat. Kalau menurut aku kalah di advokasi sih Kak. Gitu. Tapi aku juga nggak paham. Ini aku jadi julid sih Kak. Aku juga nggak paham kenapa Miss China yang bisa masuk gitu. Aku lupa dia advokasinya apa gitu. Tapi kalau aku lihat dari finalis top 16 yang lain yang masuk, aku yakin memang advokasi mereka bagus karena pada waktu 2017 itu memang banyak banget, apa sih bahasanya kalau di pageant, dark horse ya Kak. Dark horse tuh yang nggak dijagoin tiba-tiba masuk. Menang, Nah ditambah tahun aku itu tahun pertama per kontinen gitu, jadi Asia, Afrika, Amerika gitu. Nah pada waktu itu Asia digabunginnya Asia, Afrika, Oceania. Jadi peluang untuk Asia tuh semakin sedikit gitu karena digabung gitu. Kalau menurut aku pribadi sih Kak.
Oke. Di Kalau advokasi. Bunganya sendiri, Bunga ngerasa udah maksimal banget soalnya ya? Udah maksimal. Makanya aku katanya dibilang telat ikut Putri Indonesia, harusnya aku ikut Miss Universe-nya pas zaman Donald Trump. Aku bilang, ya ampun udah rezekinya begini, masa aku harus mundurin ya waktu. udahlah, please deh. Itu kayak berdebat akan sesuatu yang nggak penting gitu loh. Makanya. Nggak penting dan nggak mungkin, jadi ya udah. Iya, makanya udah jalannya, udahlah dari tahun IMG aku begini gitu. Iya, benar. Bung, tapi kamu paling dekat sama siapa di sana? Sama Miss Ghana. Siapa? Miss Ghana? Iya, namanya Ruth. Aku deket banget sama dia. Sampai sekarang pun aku deket banget sama dia. Oh, masih kontakan? Masih, makanya kayak kemarin yang 2018 aku ke Thailand, itu beberapa finalis Miss Universe diundang untuk acara Thai Silk Fashion Week. Itu aku sekamarnya sama dia. Kita sama-sama minta gitu, kita harus roommate gitu. Karena aku memang deket banget sama dia. Gitu. Tapi padahal di MU-nya kamu bukan roommate-nya dia? Bukan. Oh, roommate kamu siapa ya dulu? Aku Philippines. Nah, waktu itu juga ada bahasa kutukan-kutukan gitu loh, Kak. Apa tuh? Katanya kalau sama roommate-nya Philippines, unplace. Masa sih? Sumpah, waktu itu siapa ya? Kak Maria Selena sama Philippines. Oh. Itu katanya sama Philippines, itu aku baru nyampe Vegas. Aku dapat berita Rachel-nya sendiri yang bilang roommate-nya Indonesia katanya. Terus aku langsung sempat kepikiran, ya unplace nggak ya gitu. Gara-gara PL juga yang ngomong kutukan katanya roommate-nya Philippines. Sumpah Kak, kalau udah dunia perpagenan tuh ada aja bahasanya kutukan. Terus katanya zaman sekarang yang photoshoot-nya selonjoran katanya dapat mahkota apalah gitu deh. Oh, jadi ya udah semua fotonya selonjoran aja terus. Gitu Kak, kalau dunia pageant sekarang PL. Aduh, ada aja banget sih. Enggak, udah jalannya aja begitu ya. Tapi yang tadi kamu cerita ada apa namanya? Ya kan kamu udah diwanti-wanti gitu, hati-hati ya, nanti bakal takut ada sabotase, ada curi-curi make up, sobekin gaun. Ada nggak yang kejadian beneran di tahun kamu? Enggak. Nggak ada? Di tahun aku sama sekali nggak ada. Nggak ada yang aneh-aneh? Enggak. Terus ya itu aku bilang, kita jadinya kayak sister aja gitu Kak, kayak liburan. Karena memang nggak tahu sih ya Kak, ada yang peres atau enggak karena finalis MU gitu ya Kak. Jadi harus deket ke semuanya gitu. Kita kan nggak ada yang tahu. Cuma yang aku rasain, kita semuanya masing-masing solid semua, saling support malah. Oh, nggak ada sirik-sirikan? Nggak ada. Atau kalau ada pun kamu nggak tahu kali ya? Kayaknya ya Kak, secara 93 finalis. Iya ya, aku banyak banget ya tahun kamu. Aku 83 loh. Aku 93, karena pada waktu aku ada Miss Irak. Oh, itu pertama kali ikut? Iya, makanya kan sempat kontroversi juga. Aku ingat banget dia sempat absen gitu loh Kak, karena dikecam sama negaranya karena dia pakai bikini. Terus kalau nggak salah aku sempat dapat berita waktu di sana, keluarganya dia itu sempat diancam. Karena anaknya udah mengikuti ajang Miss Universe. Gitu. Ya sebenarnya kayak Indonesia juga sih, zaman dulu tapi ya awal-awal. Iya. Kamu udah sampai di demo ya Kak? Iya, nggak terlalu problem ya Bung, zaman Bunga? Udah enggak sih. Iya benar. Bung, terakhir Bung, ada nggak yang kalau misalnya kamu bisa balik lagi ke zaman Putri atau MU gitu, tadi kan Bunga bilang, ya maksudnya Bunga sendiri udah mengakui banget gitu loh, Bunga cerita itu selalu minder, tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri. Gimana gitu loh, bagian itu menurut Bunga gitu. Haruskah Bunga merubah itu, atau kayak Bunga senang aja dengan Bunga yang seperti itu? Perlahan sih aku sudah mulai menghilangkan itu walaupun masih ada sih Kak. Tapi aku perlahan aku hilangin, sama aku kalau misalkan kayak ngasih sharing ke adik-adik atau ke teman-teman yang mau ikut ajang, aku selalu bilang jangan sampai kayak aku yang terlalu minder dan terlalu overthinking, mikir ini mikir itu gitu, terlalu pesimis gitu. Karena itu bakalan jadi beban buat kita, karena sampai sekarang pun kayak aku berpikiran yang sesuatu yang harusnya nggak dipikirin, jadinya pusing sendiri gitu. Padahal sebenarnya kita ada kemampuan gitu loh Kak. Oke. Kalau kamu bisa ngerubah sesuatu Bung, waktu zaman dulu MU dan PI, apa yang pengen kamu rubah?
advokasi aku. Tetap ya advokasi ya. Apa sih mau diganti jadi apa sih? Biar place. Oke. Apa sih yang pengen kamu rubah apa? Dulu advokasi kamu Bunga sebagai tulang punggung keluarga. Itu strong banget loh, Bung. Nggak tahu, aku katanya kurang kuat. Terus banyak yang bilang harusnya aku campaign orangutan itu dari sebelum Miss Universe. Cuma kan yang tadi aku kasih tahu harusnya ya memang aku ke tempat penangkaran itu. Aku bisa mendapatkan kesempatan sebelum MU, tapi memang waktunya yang nggak pas gitu ya. Memang udah jalannya sih kayak gitu, makanya aku bisa. Kalau aku nangkep cerita Bunga dari tadi ya, Bunga kan selalu cerita kata orang lain gitu loh. Kamu selalu merefer kalau menurut orang kan gini, orang-orang gini. Tapi aku nggak pernah dengar menurut kamunya tuh apa. Menurut Bunganya harusnya apa? Ini kayaknya bagian overthinkingnya ya, mikirinnya orang lain terus. Terlalu memikirkan omongan orang lain ya Kak. Ya, maksudnya jadi ingin merubah apa gitu ya Kak? Iya. Kamu bilang advokasi, oke. Oh. Aku emang pribadi aku pengen lebih kuat di advokasi sama mungkin sebenarnya kalau aku ingat banget Kak Coki bilang kalau kita berbicara nggak boleh ada kata mungkin. Ini kalau dari aku pribadi yang tadi advokasi aku harus lebih kuat sama aku harus bisa lebih percaya diri. Ya itu sih Kak, minder. Itu ya ternyata. Harus lebih karena aku ngelihat dari kayak Frederica, Kak Kezia, Kak Elvira, Kak Zizi. Pokoknya semua alumni Putri itu rata-rata berbicara itu ya maksudnya kelihatan percaya dirinya. Kalau aku mungkin masih kelihatan mindernya gitu. Mungkin lagi. Gitu sih Kak, mungkin dari cara berbicara aku kurang yang apakah bahasa ininya lebih ceplos gitu Kak. Tegas, meyakinkan. Lebih tegas, aku masih tegas gitu, tapi kayak lebih yang apa ya Kak? Yakin. Lebih yakin, enggak? Iya, apa sih Kak? Aku udah ada di otak tapi kayak susah keluarnya, lebih kok aku bahasanya kayak ceplos-ceplos, lebih kayak lancar gitu loh Kak ngomongnya. Karena aku biasanya ngomong kayak masih gitu, masih mikir gitu. Aku pengen kayak sesuatu yang misalkan aku mau ngasih tahu seseorang ini langsung ngalir gitu ngasih taunya. Oke, mungkin harusnya Bunga lebih banyak persiapannya untuk di bidang itu ya dulu ya. Lebih sadar di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, dan di yang kekurangannya itu lebih digenjot lagi pada saat berangkat itu. Oke, it's okay. Moving forward, sekarang kamu sudah insya Allah hidup bahagia. Amin. Kamu bakal punya mahkota baru, Bung. Mahkotanya bukan di kepala, sekarang ada di perut. Udah bentar lagi, udah setengah jalan ya, Insya Allah. Amin. Terus udah kepikiran nama belum? Udah. Masih rahasia ya? Alam tuh udah kayak kalau memang gendernya itu harus pakai nama itu gitu. Oh gitu. Ya, baiklah gitu. Oh oke. Ini lagi seru-serunya. Udah mulai belanja perlengkapan baby? Enggak tuh 7 bulan. Tapi aku juga tipenya bukan yang harus beli gitu sih Kak. Paling kayak cuma lewat toko bayi, kayak cuma bilang ih lucu, tapi bukan tipe yang ayo beli gitu, enggak sih Kak. Enggak, ya udah. Tergantung kebutuhan aja. Emang iya, Bung, nanti kalau nggak impulsif kamu beli semua nggak taunya nggak kepake. Sayang. Ya, itu takutnya jadi boros juga kan, Kak? Iya, apalagi perintilan bayi itu banyak banget dan lucu-lucu banget. Kayak pengen punya semua padahal nggak penting. Iya, benar. Bung, thank you banget ya, Bung. Sama-sama, Kak. Aku juga terima kasih.